Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Desain Akuntansi kelas K akan menyampaikan presentasi tentang materi manajemen proyek sistem. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Lailatul Saroh dengan NPM akhir 014. Yang kedua, Edgar Dava dengan NPM akhir 028. Selanjutnya, Adelia Putri Meilawati dengan NPM akhir 030. Selanjutnya, M. Nur Maftuh Ihsan dengan NPM akhir 037. Selanjutnya, Faradiana Cahyani Marina dengan NPM akhir 097. Dan yang terakhir, Rio Adika Putra dengan NPM akhir 307. Masuk pada materi yang pertama, yaitu tinjauan umum manajemen proyek. Proses manajemen untuk mengembangkan sistem informasi atau mengerjakan proyek konstruksi pada dasarnya sama. Satu-satunya perbedaan adalah sifat proyek. Microsoft Project adalah alat manajemen proyek populer yang dapat membantu membuat dan kemudian memantau rencana proyek, melaporkan kemajuan, dan menggunakan manajemen risiko untuk mempermudah seluruh proses bagi semua orang. Lalu, apa yang membentuk suatu proyek? Proyek yang sukses diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan menghasilkan produk berkualitas yang memuaskan pengguna dan memenuhi persyaratan. Selanjutnya, apa itu segitiga proyek? Pada gambar di atas menunjukkan contoh segitiga proyek yang sangat sederhana. Untuk setiap proyek harus diputuskan apa yang paling penting karena pekerjaan tidak dapat dilakukan dengan baik, cepat, dan murah. Ketika berbicara tentang manajemen proyek, banyak hal yang tidak berjalan dengan baik sangat sederhana. Keputusan tidak harus serba atau tidak sama sekali, tetapi kenali bahwa setiap perubahan pada satu kaki segitiga akan mempengaruhi dua kaki lainnya. Pada gambar di bawah, pandangan umum dari segitiga proyek di mana tiga kaki adalah biaya, ruang lingkup, dan waktu. Selanjutnya, apa yang dilakukan manajer proyek? Dalam proyek sistem, manajer proyek atau pemimpin proyek biasanya adalah analis sistem senior atau manajer departemen teknologi informasi jika proyeknya besar. Manajer proyek biasanya melakukan 4 aktivitas atau fungsi: perencanaan, penjadwalan, pemantauan, dan pelaporan. Yang pertama, perencanaan proyek meliputi identifikasi semua tugas proyek dan memperkirakan kompleksitasnya, waktu penyelesaian, dan biaya masing-masing. Yang kedua, penjadwalan proyek melibatkan pembuatan jadwal tertentu, biasanya dalam bentuk bagan yang menunjukkan tugas, ketergantungan tugas, dan tugas kritis yang dapat menunda proyek. Yang ketiga yaitu pemantauan proyek, memerlukan arahan, pengawasan, dan koordinasi beban kerja tim proyek. Yang terakhir yaitu pelaporan proyek, mencakup laporan kemajuan rutin kepada manajemen, pengguna, dan tim proyek itu sendiri. Baik, berikutnya adalah membuat struktur perincian kerja. Untuk melakukan pembuatan struktur rincian kerja ini bisa menggunakan yang pertama adalah bagan Gantt. Bagan Gantt adalah diagram batang horizontal yang mewakili serangkaian tugas. Lalu yang kedua adalah grafik PERT atau CPM atau kepanjangan dari Program Evaluation Review Technique dan Critical View Method. PERT adalah teknik bawah ke atas karena menganalisis proyek besar dan kompleks sebagai serangkaian tugas individu, seperti piramida yang dibangun dari bawah ke atas menggunakan blok individu. Baik, berikut adalah gambar dari bagan dari Gantt. Pada gambar bagian Gantt ini menampilkan 5 tugas dalam sumbu vertikal dengan waktu yang ditunjukkan pada sumbu horizontal. Posisi bila biru menunjukkan waktu mulai dan berakhir yang direncanakan dari setiap tugas, dan panjang bila biru menunjukkan durasinya. Lalu grafik PERT atau CPM ini membuat langkah pertama, yaitu mengidentifikasi semua tugas proyek dan perkiraan berapa banyak waktu yang dibutuhkan setiap tugas untuk dilakukan. Selanjutnya, ia menentukan urutan logis gimana tugas harus dilakukan. Berikutnya adalah mengidentifikasi tugas dalam struktur perincian kerja. Dalam daftar tugas, yaitu yang pertama adalah tugas diselamatkan dalam dokumen, lalu yang kedua menyorot tugas individu, ketiga menambahkan poin agar terlihat lebih jelas, dan yang terakhir adalah memberi nomor tugas dan tabel agar lebih detail dan jelas. Lalu selanjutnya adalah perkiraan durasi tugas.
Setiap manajer proyek memiliki rumus untuk menyelesaikan tugas proyeknya. Rumus yang biasa dipakai adalah untuk memperkirakan durasi sebagai berikut, yaitu B ditambah 4P ditambah W, lalu dibagi 6. Kalau B adalah perkiraan kasus terbaik, dan P itu merupakan perkiraan kasus kemungkinan, dan W perkiraan terburuk. Faktor yang mempengaruhi durasi. Yang pertama, ukuran proyek. Manajer proyek mengidentifikasi semua tugas proyek. Lalu berikutnya adalah sumber daya manusia. Setiap manajer proyek mengumpulkan dan membimbing tim pengembangan. Yang ketiga adalah pengalaman dengan proyek serupa. Manajer proyek mempertimbangkan informasi pada proyek yang dikembangkan sebelumnya. Yang terakhir adalah kendala. Manajer proyek menyesuaikan sumber daya lain atau mengubah ruang lingkup proyek. Selanjutnya yaitu pola tugas. Tugas dalam struktur rincian kerja atau WBS, Work Breakdown Structure, harus disusun dalam urutan logis yang disebut dengan pola tugas. Berikut cara memahami dan membuat model grafis dari pola ini. Yang pertama yaitu membuat task box atau kotak tugas untuk membuat model. Gambar tersebut merupakan contoh dari kotak tugas. Kotak tugas memiliki 5 bagian. Yang pertama task name atau nama tugas, task ID atau ID tugas, task duration atau durasi tugas, start day or date atau hari atau tanggal mulai, dan yang terakhir finish day or date yaitu hari atau tanggal selesai. Berikut penjelasan dari kelima bagian dari kotak tugas. Yang pertama yaitu task name atau nama tugas. Nama tugas harus singkat dan deskriptif, tetapi tidak harus unik dalam proyek tersebut. Lalu yang kedua, task ID atau ID tugas. ID tugas dapat berupa angka atau kode yang membeberkan identifikasi unik. Yang ketiga, task duration atau durasi tugas. Durasi merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, start day or date atau hari atau tanggal mulai, yang merupakan waktu dimulainya tugas. Dan yang terakhir, finish day or date atau hari atau tanggal selesai, merupakan waktu saat tugas dijadwalkan untuk selesai. Selanjutnya yaitu jenis pola tugas. Dalam proyek besar, pola keseluruhannya akan cukup rumit, tetapi dapat dipecah menjadi 3 jenis pola dasar. Yang pertama yaitu tugas dependent atau bergantung, yang merupakan tugas yang satu bergantung pada tugas yang lain. Lalu yang kedua, tugas penerus atau pengganti, ketika beberapa tugas dapat dimulai pada waktu yang sama, masing-masing disebut sebagai tugas bersamaan. Seringkali 2 atau lebih tugas bersamaan bergantung pada satu tugas sebelumnya yang disebut dengan tugas pendahulu atau sebelumnya. Dalam situasi ini, setiap tugas bersamaan disebut tugas penerus atau pengganti. Lalu yang ketiga, tugas pendahulu atau sebelumnya. Misalkan, sebuah tugas membutuhkan 2 atau lebih tugas sebelumnya untuk diselesaikan sebelum tugas tersebut dapat dimulai. Selanjutnya yaitu bekerja dengan pola tugas yang kompleks. Ketika beberapa pola tugas digabungkan, fakta-fakta harus dipelajari dengan sangat hati-hati untuk memahami logika dan urutannya. Jadwal proyek tidak akan akurat jika pola tugas yang mendasarinya tidak benar. Sebagai contoh, pertimbangkan 3 pernyataan berikut ini dan pola tugas yang diwakilinya. Berikut terdapat 3 contoh pola tugas yang tergambar pada gambar tersebut. Yang pertama yaitu tugas bergantung. Sesuai dengan gambar tersebut, maka lakukan tugas 1. Apabila tugas 1 selesai, maka lakukan tugas yang kedua. Lalu pada gambar yang kedua yaitu tugas bergantung dan beberapa tugas penerus atau pengganti. Maka sesuai dengan gambar tersebut yaitu lakukan tugas 1, setelah tugas 1 selesai lakukan tugas 2. Setelah tugas 2 selesai maka lakukan 2 tugas lagi yaitu tugas 3 dan tugas 4. Dan setelah tugas 3 selesai maka melakukan 2 tugas lagi yaitu tugas 5 dan tugas 6. Lalu yang terakhir, tugas bergantung, beberapa tugas penerus atau pengganti, dan beberapa tugas pendahulu atau sebelumnya. Maka sesuai dengan gambar tersebut yaitu lakukan tugas 1, jika tugas 1 selesai maka lakukan tugas kedua. Jika tugas 2 telah selesai, maka lakukan
dua tugas, yaitu tugas 3 dan 4. Setelah tugas 3 selesai, maka lanjutkan untuk mengerjakan tugas kelima dan keenam. Setelah tugas kelima selesai dan 6 selesai, maka mulai untuk lanjut ke tugas yang ketujuh. Kemudian, setelah tugas 4 dan 7 selesai, maka lakukan tugas yang ke-8. Materi selanjutnya yaitu jalur kritis. Jalur kritis adalah serangkaian tugas yang jika tertunda akan mempengaruhi tanggal penyelesaian seluruh proyek. Misalnya, anggaplah Joan dan Jim diundang ke rumah seseorang untuk makan malam. Joan datang tepat waktu, tetapi Jim datang terlambat 30 menit. Kedatangan Jim merupakan bagian dari jalur kritis karena tuan rumah tidak ingin memulai tanpa dia. Jadi, makanan akan disiapkan 30 menit lebih lambat dari yang direncanakan semula. Selanjutnya, menghitung jalur kritis. Pada gambar pertama menunjukkan proyek pelatihan dengan 5 tugas. Perhatikan bahwa analis telah mengatur tugas dan memasukkan nama tugas, ID, dan durasi. Pola tugas harus ditinjau terlebih dahulu. Dalam contoh ini, tugas 1 diikuti oleh tugas 2 yang merupakan tugas dependen. Tugas 2 memiliki tugas penerus, tugas 3 dan 4. Tugas 3 dan 4 adalah tugas pendahulu untuk tugas 5. Langkah selanjutnya adalah menentukan tanggal mulai dan selesai yang akan menentukan jalur kritis untuk proyek tersebut. Hasilnya ditunjukkan pada gambar di bawah. Yang pertama, tugas 1 dimulai pada hari 1 yang berdurasi 10 hari, jadi tanggal selesainya adalah hari ke-10. Yang kedua, tugas 2 yang bergantung pada tugas 1 dapat dimulai pada hari ke-11, hari setelah tugas 1 berakhir. Yang ketiga, tugas 3 dan tugas 4 adalah beberapa tugas penerus yang dapat dimulai setelah tugas 2 selesai. Yang keempat, tugas 5 bergantung pada tugas 3 dan 4 yang merupakan beberapa pendahulu. Ingat bahwa jalur kritis adalah serangkaian tugas yang jika tertunda akan mempengaruhi tanggal penyelesaian akhir seluruh proyek. Dalam contoh ini, tugas 1 dan 2 adalah tugas pertama pada jalur kritis. Sekarang lihat tugas 5 yang tidak dapat dimulai hingga tugas 3 dan 4 selesai. Dalam kasus ini, tugas 4 adalah faktor pengendali karena tugas 4 selesai pada hari ke-65 yang 20 hari lebih lambat dari tugas 3 yang selesai pada hari ke-45. Oleh karena itu, tanggal mulai untuk tugas 5 ditentukan oleh tanggal selesai untuk tugas 4. Sebaliknya, tugas 3 memiliki waktu luang yang dapat tertunda hingga 20 hari tanpa mempengaruhi tugas 5. Waktu luang adalah jumlah waktu yang memungkinkan tugas tersebut terlambat tanpa menunda tanggal penyelesaian keseluruhan proyek. Tugas 1, 2, 4, dan 5 merupakan jalur kritis yang ditandai dengan panah merah pada gambar di bawah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemantauan dan juga pengendalian proyek. Jadi, di dalam melakukan pemantauan dan pengendalian proyek ini, tentunya kita harus memahami beberapa tahapan atau sesuatu hal yang harus kita lakukan supaya pemantauan dalam suatu proyek itu bisa berjalan dengan lancar dan juga efektif. Pertama, nantinya kita akan membahas mengenai teknik atau yang biasa kita gunakan dalam melakukan pemantauan dan juga pengendalian. Yang kedua, setelah itu kita fokus pada pembahasan mengenai mempertahankan jadwal. Dan yang ketiga adalah mengenai tugas dan jalur kritis dalam melakukan pemantauan. Sehingga nantinya pemantauan dan pengendalian proyek itu bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, pada kesempatan pertama ini kita akan membahas mengenai teknik pemantauan dan juga pengendalian. Teknik yang bisa digunakan yaitu biasanya manajer itu menggunakan workflow terstruktur, yang mana artinya adalah suatu peninjauan pekerjaan anggota tim proyek oleh anggota tim lainnya. Jadi maksudnya si A itu melakukan pekerjaan, lalu anggota tim yang lain itu akan mengecek pekerjaan dari si A itu, sehingga itulah yang dinamakan dengan workflow terstruktur. Nah, pada hal ini nantinya akan terjadi di seluruh SDLC atau System Development Life Cycle, atau bisa di Indonesia kan adalah siklus hidup pengembangan sistem, yang mana nantinya disebut dengan tinjauan desain, tinjauan kode, atau tinjauan pengujian yang bergantung pada fase terjadinya. Lalu yang kedua adalah mempertahankan jadwal. Jadi, mempertahankan jadwal ini nantinya bisa menjadi sebuah tantangan dan sebagian besar proyek itu mengalami setidaknya beberapa masalah atau penundaan.
Nah, sehingga dengan melakukan pemantauan dan juga pengendalian pekerjaan, manajer itu berusaha atau berupaya untuk melakukan antisipasi pada masalah, menghindari atau juga meminimalkan dari dampak yang akan terjadi di masalah tersebut. Di samping itu juga melakukan mengidentifikasi solusi potensial dan menentukan usaha terbaik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang akan terjadi nantinya. Nah, setelah itu, proyek yang direncanakan dan dijadwalkan dengan PERT atau CPM atau dalam WBS dengan bagan Gantt dapat dilacak serta dikendalikan dengan menggunakan teknik yang sama ini. Lalu selanjutnya mengenai pembahasan dari tugas dan jalur kritis. Nah, kebanyakan manajer suatu proyek itu menghabiskan waktunya itu untuk melacak tugas-tugas yang ada di sepanjang jalur kritis. Karena apa? Karena penundaan pada tugas-tugas nantinya itu akan mempunyai potensi yang besar untuk menunda atau membahayakan suatu proyek. Nah, permisalan nih, eh, kita kita mengasumsikan bahwa ketika ada tugas yang tidak berada pada jalur yang kritis, itu nantinya akan memakan waktu yang lama, serta menghabiskan waktu luang yang diberikan. Sehingga pada titik tersebut nantinya, tugas yang sebenarnya menjadi bagian dari jalur kritis dan penundaan lebih lanjut akan menghambat keseluruhan suatu proyek. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai pelaporan, di mana pada pelaporan ini nantinya manajer dan juga anggota tim proyeknya itu akan melaporkan beberapa progres dari proyek yang telah mereka laksanakan, sejauh mana yang sudah mereka kerjakan gitu. Nah, di pembahasan pelaporan ini nantinya ada 3 subbab atau 3 poin penting yang akan dibahas mengenai pelaporan ini. Pertama adalah pertemuan status proyek, terus laporan status proyek dan juga menangani masalah. Kita membahas yang pertama, poin pertama dulu, yaitu pertemuan status proyek. Jadi dalam pertemuan status proyek ini, seorang manajer itu akan melakukan penjadwalan rapat rutin, yang mana gunanya itu adalah untuk memberitahukan tim, serta akan membahas status proyek, isu, masalah, dan juga peluang yang ada. Nah, dalam pertemuan itu nantinya itu akan diberikan kesempatan atau peluang kepada seluruh anggota tim proyek untuk bisa berbagi informasi, membahas masalah-masalah umum yang ada, serta menjelaskan teknik-teknik baru yang digunakan untuk mengerjakan suatu proyek tersebut. Begitu. Lalu selanjutnya adalah pelaporan status proyek. Jadi setelah anggota tim itu bertemu, apa namanya, rapat segala macam bahas, nantinya akan dilanjut dengan pembahasan pelaporan pada status proyek. Yang dimana juga manajer nantinya itu harus melaporkan secara rutin atau berkala kepada atasan langsungnya, manajemen atasnya dan juga penggunanya atau si user. Nah, meskipun laporan kemajuan itu bisa disajikan atau diberikan secara lisan kepada atasan langsung, laporan kepada manajemen dan pengguna itu biasanya akan dilakukan secara tertulis. Sehingga bagan Gantt itu nantinya akan sering disertakan di dalam laporan kemajuan guna memberitahukan status proyek secara grafis, sehingga si pengguna dan juga manajemen atasan itu akan lebih paham itunya dengan menggunakan bagan Gantt. Selanjutnya adalah penanganan masalah. Jadi ketika sudah ada pelaporan situasi dari proyek, misalnya ada masalah, nantinya akan dijelaskan apa yang sedang dilakukan nih untuk menangani serta pemantauan pada masalah tersebut. Nah, ketika situasi di dalam masalah itu memang berada di luar kendali analis, maka nantinya disarankan untuk tindakan yang mungkin bisa diambil oleh manajemen dalam menyelesaikan situasi tersebut. Kenapa kok disuruh memberikan saran? Karena kebanyakan juga si manajemen itu atau si manajer ini juga kebingungan karena ada beberapa hal yang membuat manajer itu harus membagi fokusnya. Karena mungkin di satu sisi manajer itu harus berhati-hati nih mengenai pemberitahuan ke manajemen tentang tiap potensi hambatan dan sedikit keterlambatan. Nah, dari sana akhirnya ada bahaya nih, yaitu kredibilitas dalam jangka waktu yang tertentu dan juga mungkin manajemen itu mengabaikan situasi yang berpotensi serius. Sehingga jika situasi berada di luar kendali oleh analis, maka sarankan tindakan yang mungkin dapat diambil manajemen guna menyelesaikan situasi tersebut.
Sehingga sebagian besar manajer nantinya akan menyadari bahwa masalah itu memang terjadi pada sebagian besar proyek, sehingga lebih baik memberitahukan kepada manajemen lebih awal daripada menundanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak manajemen proyek, di mana manajemen proyek biasanya menggunakan aplikasi perangkat lunak untuk membantu merencanakan, menjadwalkan, memantau, serta melaporkan suatu proyek. Di sini ada beberapa contoh dari perangkat lunak manajemen proyek. Yang pertama yaitu Microsoft Project. Microsoft Project sendiri merupakan program yang berfitur lengkap, di mana fitur ini memegang pasar dominan yang tersedia sebagai produk perangkat lunak untuk Windows dan sebagai layanan daring tambahan sebagai bagian dari Microsoft Office 365. Lalu ada contoh yang kedua yaitu Monday. Monday sendiri merupakan alat manajemen proyek yang dirancang untuk penggunaan Mac. Perangkat ini berbasis cloud yang sangat visual, di mana mendukung pengembangan tangkas. Yang ketiga ada Trello. Trello merupakan alat manajemen proyek lainnya yang disesuaikan dengan pengembangan tangkas. Yang terakhir yaitu ada Gantt. Gantt merupakan alat manajemen proyek berbasis cloud yang gratis, dan alat ini berjalan di jendela browser. Contoh dari Gantt sendiri yaitu Activo serta Smartsheet. Berikutnya yaitu ada 4 fitur yang dihasilkan dari perangkat lunak yang saya sebutkan di atas. Yang pertama yaitu struktur rincian pekerjaan. Langkah pertama adalah membuat bagan Gantt yang menunjukkan informasi yang diperlukan. Saat informasi untuk setiap tugas dimasukkan ke dalam Microsoft Project, durasi dan tugas pendahulu jika ada juga harus dicatat. Yang kedua ada bagan Gantt. Saat tugas dimasukkan, program secara otomatis melakukan perhitungan, mendeteksi pola tugas, serta membuat bagan Gantt. Ragam tersebut terdiri dari batang-batang horizontal yang dihubungkan dengan anak panah yang menunjukkan ketergantungan tugas. Lalu yang ketiga ada diagram jaringan. Setelah bagan Gantt selesai, data dapat dilihat dalam bentuk diagram jaringan Microsoft Project yang mirip dengan bagan PERT. Yang terakhir yaitu ada tampilan kalender. Tampilan kalender sendiri merupakan cara yang baik untuk mengelola aktivitas sehari-hari. Tampilan ini memperlihatkan tugas-tugas yang mirip dengan bagan PERT sebagai lapisan pada kalender yang sebenarnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen risiko. Risiko adalah peristiwa yang dapat mempengaruhi proyek secara negatif. Ini dikarenakan manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengantisipasi, dan memantau risiko untuk meminimalkan dampaknya terhadap proyek. Di dalam manajemen risiko ini terdapat daftar dasar tugas dari manajemen risiko tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu terdapat mengembangkan rencana manajemen risiko. Rencana manajemen risiko ini mencakup beberapa tinjauan terhadap ruang lingkup proyek, pemangku kepentingan, anggaran, jadwal, dan faktor internal atau eksternal yang mungkin memengaruhi proyek. Selanjutnya yang kedua terdapat yaitu mengidentifikasi risiko. Identifikasi risiko ini mencantumkan setiap risiko dan menilai kemungkinan risiko tersebut dapat memengaruhi proyek. Untuk yang ketiga yaitu terdapat menganalisis risiko. Analisis risiko ini yaitu berbentuk kualitatif dan analisis risiko kuantitatif. Analisis risiko kualitatif ini mengevaluasi setiap risiko dengan memperkirakan kemungkinan terjadinya dan tingkat dampaknya. Tujuan dari analisis risiko ini yaitu pada risiko kuantitatif adalah untuk memahami dampak sebenarnya dalam hal biaya, waktu, ruang lingkup proyek, dan kualitas. Selanjutnya terdapat penggambaran terkait dengan metrik risiko. Risk matrix ini yaitu di mana ada risk probability atau probabilitas risiko bagian bawah, dan di bagian samping ada risk impact atau dampak dari risiko.
di mana apabila posisi dari risiko itu berada di diagram 1.1 ini dinamakan low impact atau dampaknya rendah dan probabilitasnya rendah. Dan apabila titiknya berada di titik 19 ini, di mana terdapat dampak rendah namun probabilitasnya tinggi. Low impact high probability. Untuk selanjutnya yaitu pada titik 5.5 ini, di mana medium impact dan medium probability, yaitu dampaknya yang sedang dan probabilitasnya sedang. Apabila titik itu berada di posisi 9.1 ini, di mana high impact atau dampaknya besar dan low probability dan probabilitasnya kecil. Sedangkan apabila itu berada di angka 9.9 ini, di mana high impact atau dampaknya besar dan high probability, dampak dari probabilitasnya ini tinggi. Selanjutnya yaitu terkait pengelolaan untuk sukses atau mengelola untuk sukses ini, di mana manajemen proyek adalah tugas yang menantang, di mana manajer proyek harus selalu waspada, kompeten secara teknis, dan sangat kreatif. Ketika masalah muncul, kemampuan manajer proyek untuk menangani situasi menjadi faktor yang sangat penting. Dalam mengelola sukses ini ada beberapa tahapan atau konsep, yaitu yang pertama yaitu terkait masalah bisnis, dan yang kedua terdapat masalah anggaran, dan yang ketiga adalah masalah jadwal. Yang pertama terkait dengan mengelola untuk sukses atau pengelolaan yang sukses, di mana terdapat adanya masalah dalam bisnis. Dalam hal ini, tujuan utama setiap sistem adalah untuk memberikan solusi terhadap masalah atau peluang bisnis. Jika sistem tidak melakukan hal ini, maka sistem tersebut dianggap gagal atau terlepas dari reaksi positif dari pengguna. Oleh karena itu, kinerja anggaran yang dapat diterima atau penyampaian tepat waktu ini sangat diperlukan. Itu selanjutnya yaitu masalah anggaran. Di dalam masalah anggaran ini, kelebihan biaya yang terjadi karena satu atau lebih dari hal berikut ini, yaitu terdapat 5 hal. Yang pertama yaitu estimasi yang tidak realistis, terlalu optimis atau berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Sedangkan yang kedua yaitu terdapat kegagalan dalam mengembangkan perkiraan yang akurat yang mempertimbangkan semua biaya selama masa proyek. Yang ketiga yaitu pemantauan kemajuan yang buruk dan respon lambat terhadap tanda-tanda peringatan dini akan masalah. Yang keempat yaitu penundaan jadwal akibat faktor-faktor yang tidak diperkirakan. Yang kelima yaitu terdapat masalah sumber daya manusia, termasuk pergantian staf, pelatihan yang tidak memadai, dan motivasi rendah. Selanjutnya terkait masalah jadwal atau schedule. Ini masalah dengan jadwal dan tonggak dari proyek ini dapat mengindikasikan kegagalan dalam mengenali ketergantungan tugas, kebingungan antara upaya dan kemajuan, metode pemantauan dan pengendalian yang buruk, atau konflik kepribadian di antara anggota tim atau pergantian personal proyek. Di dalam masalah jadwal ini, kegagalan proyek juga dapat disebabkan oleh teknik manajemen proyek yang buruk. Jika manajer proyek gagal merencanakan ataupun menempatkan staf, mengatur dan mengawasi, berkomunikasi, memotivasi, dan mengevaluasi ini mengarahkan dan mengendalikan dengan baik pada kegagalan, manajer proyeklah yang bertanggung jawab untuk mengenali tanda-tanda peringatan dini dan menangannya secara efektif. Baik, sekian, terima kasih pemaparan dari kami kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah kata pengucapan pada saat pemaparan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.